Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan proyek satu kami yang berjudul COVID Care. Di sini ada saya sendiri sebagai ketua kelompok, Moniska Zahra, lalu ada anggota saya, Raden Fahri Azwar, dan ada Ashraf Muhammad Izudin. Jadi di kami ini dilatar belakangi oleh peristiwa COVID-19 ini yang mengancam kesehatan masyarakat secara umum dan telah menarik perhatian dunia. Oleh karena itu kami memberikan solusi yaitu menyediakan layanan informasi mengenai COVID-19. Aplikasi ini tidak hanya menyediakan layanan informasi saja, aplikasi ini juga memberikan solusi untuk orang yang terpapar dan juga pencegahan terhadap orang yang tidak terpapar COVID-19. Kami juga memiliki rumusan masalah, salah satunya itu adalah bagaimana cara mengedukasi kepada warga Indonesia perihal COVID-19 dan juga cara mengatasinya. Kami juga punya tujuan, salah satunya itu adalah membuat fitur informasi yang mengedukasi tentang bahaya, gejala, cara pencegahan, dan cara mengatasi COVID-19. Aspek manfaat, salah satunya itu adalah mendapat info akurat dan terbaru mengenai COVID-19 dan vaksin. Yang terakhir adalah batasan masalah. Salah satunya itu kami itu mempunyai aplikasi ini hanya dirancang untuk daerah negara Indonesia saja dan tidak untuk luar negeri. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas rencana atau project plan. Jadi pada project plan kali ini dibagi menjadi 6 tahap. Untuk tahap yang pertama yaitu literatur review. Setelah literatur review ada tahap survei. Setelah itu ada tahap sistem metode. Setelah sistem metode ada tahap implementasi metode. Setelah itu ada analisis metode. Dan yang terakhir ada laporan metode. Untuk kajian pustaka, kami mengambil 5 referensi, di mana terdapat 2 jurnal dan 3 artikel. Untuk perancangan sistem, kita memiliki berbagai fungsi, seperti registrasi pengguna, login, logout, ubah profil, informasi zonasi, atau pantau sekitar, informasi vaksin, diagnosis mandiri, asistensi, self-awareness dan reminder, atau SAR, safe calling, dan riwayat perjalanan. Fitur self-awareness dan reminder merupakan fitur yang dapat memberikan notifikasi ketika user berada di dekat orang yang positif atau memiliki gejala COVID-19. Untuk selanjutnya, kami akan membahas interface design. Baik, kita akan beralih kepada interface design. Di sini tuh ya untuk yang pertama akan ada splash screen. Di sini tuh adalah aplikasi saat user membuka tuh akan menampilkan logo dan tulisan dari Copycat itu sendiri. Lalu yang kedua ada login. Halaman login ini tuh dapat untuk dimasukkan email dan username ataupun password jika user sudah memiliki akun. Jika belum, maka user harus mendaftarkan dulu, bisa melalui Google dan Facebook, atau bisa membuat akun lagi sendiri. Next. Lalu untuk create account itu, user akan diminta untuk memasukkan email yang aktif, tanggal lahir, nomor telepon yang aktif, dan berserta kata sandi. Di sini tuh user akan diminta 2 kali agar kata sandi itu sesuai dan user akan diminta untuk mencentang box untuk memenuhi syarat-syarat yang diminta. Lalu ada verifikasi email, di mana email yang dicantumkan user itu akan meminta memverifikasi email yang aktif dan akan dikirimkan berupa kode unik di email. Lalu akan ada main menu. Di sini itu untuk user bisa mengakses fitur-fitur yang ada di COVID Care. Lalu ada profil dan logout. Di sini tuh user bisa untuk mengedit profilnya ataupun keluar dari akun COVID Care. Lalu yang terakhir itu ada notifikasi. Di sini menampilkan pemberitahuan kepada user mengenai hal-hal terkait kesehatan user dan perkembangan COVID setiap harinya di Indonesia. Lalu untuk gambaran keseluruhannya itu bisa dilihat dari splash screen sampai notifikasi. Lalu ada implementasi sistem. Implementasi sistem ini tuh kebutuhan sistem untuk aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasi Android. Persyaratan yang disarankannya itu untuk menggunakan versi Android 10 atau di atasnya. Dengan persyaratan minimum itu menggunakan versi Android 4.4 atau KitKat. Lalu untuk sistem operasi iOS atau Apple disarankan dengan menggunakan iOS 10 atau di atasnya. Dengan persyaratan minimum menggunakan iOS 6. Lalu kita akan masuk ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan tersendiri itu, COVID-19 merupakan aplikasi berbasis COVID-19 yang diharapkan akan membantu dalam
penurunan angka virus COVID-19 di Indonesia. Lalu yang kedua, COVID kan memiliki satu fitur yang tidak dimiliki aplikasi komputer lain atau unique value-nya, yaitu Self Awareness and Reminder atau SAR. Fitur ini dapat mendeteksi dan memberi notifikasi apabila terdapat orang di sekitar user yang berstatus positif atau yang memiliki gejala COVID-19. Lalu untuk sarannya, saran yang dapat diambil dari proses analisis sampai pembuatan dokumen ini adalah yang pertama, aplikasi COVID Care diharapkan bisa dikembangkan tidak hanya pada platform Android dan juga iOS, tapi diharapkan juga dapat memberikan update untuk tampilan yang lebih menarik. Baik, mungkin sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.